Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Windri Aprilianti Laposi, SPD dari Unit Kerja SDN 25 Limboton. Nah, kesempatan ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang merdeka belajar. Apa sih itu merdeka belajar dan apa manfaatnya untuk kita? Yuk kita simak sama-sama. Untuk mengetahui tentang kurikulum merdeka, setidaknya kita cari tahu dulu makna kurikulum dalam pendidikan. Apa itu kurikulum? Sampai dengan hari ini, belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Meskipun sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai akhir murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses tidak akan lancar. Seperti yang dikatakan oleh Rob Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum, mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kemudian, apa sih peran dan fungsi kurikulum? Umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Dengan ini, sangat jelas bahwa murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka, kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman atau acuan dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Sedangkan peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Kemudian yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti zamannya. Namun, mengapa sih kurikulum perlu berubah? Saat ini, berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu si murid menghadapi dunia yang penuh tantangan, yaitu perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi mereka kini dan di masa depan. Jika mengingat kata-kata Ki Hajar Dewantara pada modul Merdeka Belajar, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pepatah mengatakan, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Artinya, perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum berpihak pada murid. Inilah 3 pilar pendidikan. Dalam merancang kurikulum harus mengutamakan rujukan, yakni kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Selanjutnya, pembelajaran versi kurikulum merdeka itu seperti apa? Oke, kita akan bahas. Mempertimbangkan capaian belajar murid saat ini. Artinya, pembelajaran dirancang sesuai capaian setiap murid, yaitu kebutuhan belajar dan perkembangannya, dengan harapan perbedaan kompetensi dan potensi setiap murid dapat difasilitasi. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan asesmen diagnostik. Kemudian yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, diperlukan pembelajaran yang mengembangkan pola pikir, tumbuh growth mindset. Murid mengetahui apa yang dipelajari, mengelola tantangan, dan melakukan refleksi atas pengalaman belajarnya dalam konteks kelas. Misalnya, guru melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Penting bagi murid untuk menumbuhkan budi pekerti, maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang mempertimbangkan karakter dan kompetensi murid. Contohnya, menumbuhkan kecakapan berpikir murid melalui penugasan literasi, menumbuhkan kecakapan sosial emosional murid dengan
mengapresiasi proses belajar, berempati, bekerja sama, dan sikap saling membantu antar murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan. Murid tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di sekitarnya. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan konteks kebudayaan dan kehidupan di mana murid itu berada. Dan yang terakhir, mengarah pada masa depan dan berkelanjutan. Artinya, murid merupakan generasi penerus masa depan yang akan menjaga dan keberlanjutan kehidupan. Isu-isu dan tantangan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan lainnya dapat menjadi konten atau materi yang mendorong murid memiliki beberapa kompetensi untuk turut berkontribusi menghadapi isu dan tantangan tersebut. Sekian pemaparan saya tentang kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.